Mas Ernest kita mau kirim celana lari. Oh iya silakan. Jadi kalau cewek-cewek kan yang Lulu atau Alo gitu-gitu kan. Pas gue pakai nggak pakai celana dalam, bahaya men. Kenapa? Nongol. Gue mau fotonya juga bingung. Jadi kayak gimana sih baru lagi tuh? Kan kalau celana sepeda kita kan ada paddingnya sampai depan. Kalau ini nggak nggak ada. Malu dong kalau kecil. Lagu-lagu juga semuanya udah master, 10 lagu. Dan besok banget ini gue syuting video klip lagi. Salah. Sekarang bilangin musik video. Ah iya benar. Coret, gimana sih lu garang zodiak lu? Cut. Cut. Salah. Iya, jadi kita tuh lagi prepare buat besok bikin MV. MV, udah bukan VK. Music video. Yoi. Terus sia. Sigma. Plus 1000 aura. Oh, anjir. Tuh, betapa up to date-nya dia. Gila gak lu? Siap. Ketemu lagi di Buka Kamar sama saya Ernest Syarif. Jadi kali ini tuh episodenya gue ngebahas tentang yang keren-keren karena ini orang lumayan culture, lumayan hits, gayanya seru dan bandnya Niji. Terus banyak banget komunitas digital yang dia bikin. Selamat datang Rani Danista. Halo. Ran, sehat? Gue grogi nih kok di kamar-kamar gini. Iya. Jadi keinget masa muda. Tadi dia udah masuk selimut loh. Tadi dia udah, Radar, jangan. Ini bukan masuk selimut, kita ngobrol nih. Pillow Talk-nya Rockstar. Yoi. Gimana Ran, sehat? Sehat alhamdulillah. Gue liatnya kemana nih? Bebas. Oh situ, oke. Iya, oke. Terus, Alhamdulillah sehat-sehat. Thank you banget udah diundang ke sini. Ketemu mentor sepeda gue ini. Thank you udah mau datang ya. Pemimpin peleton. Dulu. Sekarang sih udah lemes. Jadi ya siapa yang nggak tahu Niji lah. Hitsnya banyak. Band yang cukup established. Sekarang vokalis baru, badannya keren banget. Gokil vokalisnya, gila. Lu nggak pengen? Kita lagi OTW. Iya. Susah Bener-bener tapi. itu bener-bener badannya, karena dia juga makan kan. Iya. Yang gue lihat udah mulai buka baju sih Rama mulu nih. Rama, tapi dia baru sampai di niat. Baru ini. Badannya masih OTW juga. Masih OTW, oke. Gue ngelihat tur lu banyak banget sih sekarang, gue luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kan kayak apa ya? Di atas 10 setiap bulan. Gokil. Alhamdulillah. Soalnya emang ini kan payback pergantian rezim juga. Jadi gue nggak mancing loh. Jadi harus sekebut itu ya. Sebut itu. Oke. Ya, bahas album apa segala macam itu ntar lah gampang. Terus apa nih mainan baru lo sekarang? Lo kan bikin Indomodular, Random by Bloods, bener-bener yang digital banget segala macam. Cerita dong Indomodular dong. Oke. Gua sebenarnya ini hobi-hobi tetap di core di musik ya, karena gue sebenarnya nggak ya bakat gue sama adik gue lo sukanya tuh ya masih tetap musik gitu kan. Ketika emang di band itu lagi istirahat atau enggak lagi nggak ngeband gitu ya gue larinya tetap di dunia, kalau nggak permodularan di DJ-an atau enggak ya di film sekalian gitu yang kan. bikin scoring dan segala macam juga dan main film juga kan Kayak gitu, jadi masih seputar itulah music art and film gitu. Jadi nah terus gue ya udah 2017 tuh bikin community namanya Indomodular itu. Itu sebenarnya bisa dibilang kayak kang kabel itu lah, kayak kang listrik gitu. Karena alat-alatnya kayak panel-panel listrik semua gitu. Memang ya gue lihat tuh, nanti lihat di Instagramnya Indomodular. Jadi sound yang dihasilin tuh tergantung kabelnya. Iya, tergantung modul-modulnya itu gitu. Synthesizer kan basically? Synthesizer. Dan mostly vintage dong? Enggak juga? Juga banyak yang udah ada yang modern? juga. Banyak yang baru juga. Nah itu yang makan pertunjukan lo tuh orang luar atau orang lokal atau gimana? Turnya lo kayak gimana itu? Sebenarnya sih banyak juga yang orang Indo kan, cuma tapi karena mungkin segmennya tuh sangat niche gitu, jadi lumayan bisa kebawa sampai keluar lah pelan-pelan gitu. Kemarin akhirnya nyobain main di Vietnam gitu, jadi ya main di satu klub kecil gitu. Terus ternyata di sana tuh antusias banget orangnya. Dari jam 10 malam tuh denger Modular mereka udah yang joget parah gitu. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam 5.
Sampai jam 5 pagi. Ya, tapi gue mainnya cuma 2 jam 2 jam. doang. Wah, gila. Mereka tahu itu dari Instagram ya pasti ya? Iya, Atau dari memang sosial media gitu sih. Anak-anak saya stream lah ya? Sama, ya waktu itu direkomendasiin sama Ican Harim juga yang dari Gaber Modus Operandi kan. Karena kan artis Indonesia yang menurut gue di ranah elektronik musik yang udah keliling ke Eropa dan lain-lain nih bermodus operandi gitu kan. Jadi nah terus kebetulan di referensi nama Ican, dia pernah main di Vietnam ini, terus ya udah direkomendasiin mau undang Random Brothers nggak nih gitu. Jadi grup gue tuh namanya Random Brothers gitu karena kita berdua emang random. Kakak ade ya? Kakak ade random. Seru banget. Terdekat nih? Nah, insya Allah November ini tuh ada main di Taiwan. Mental lagi nih kemana, pokoknya ikutin aja deh. Itu semua alat lo bawa tuh, termasuk si kabel-kabel itu? Bawa kabel-kabelnya. Semuanya? Semuanya. Nah, sebenarnya makanya paling takut tuh kalau di bandara, karena kan di X-ray gitu tuh takutnya dikira bawa apaan kan, kayak kabel-kabel gitu dikira meledak gitu kan. Iya bener. Mau bilang tas make up juga nggak mungkin, bohong. Bukan makeup artis bos. Ini dunia yang nggak awam ya. Orang-orang mungkin kalau sosial media tertentu, gue nggak mau sebut apa, pasti nggak tahu bahwa ini tuh apa sih gitu loh. Tapi memang si pertunjukan itu sendiri tuh kalau di Indonesia sesering itu nggak? Di Indonesia sebenarnya sih masih grow ya Itu ada laler nih. Nah, kita ini dulu. Kita selepet dulu. Kita selepet dulu sebentar. Mulai nggak enak nih ganggu. Aman lah, terus aja nanti tinggal di editnya aja. Jadi buka dulu. Udah dibuka dari tadi. Tuh. Coba. Gue jago nih. Direkamnya ya? Rekam aja, rekam, gak apa-apa. Lucu nih. Mana nih? Terus sound effect. Yoi. Kita lagi di mana sih ini? Tempat pembuangan akhir apa nih? Mana dia? Oke, lanjut. Bantai. Kena kan? Tuh kan. Kena men. Jadi Randi ini dia pemain band tuh cuman sampingan, dia aslinya ninja. Yoi. Ninja. Masalahnya di rumah yang ngeplakin laler ya gue juga. Kena kan pas. Balik lagi tadi cerita. Di Indonesia rame. Di Sesering apa event itu selama sebulan? Sebenarnya kalau dari seringnya sih nggak sering-sering banget karena memang ya karena segmented ya. Jadi benar-benar tempat juga yang menyediakan dan memperbolehkan kita main juga baru dikit kayak Krapela gitu. Krapela, ya. Jadi ya gue sih bersyukurnya memang harusnya tempat-tempat kayak Krapela ini lebih banyak lagi gitu karena yang mengakomodir apa ya hal-hal yang eksperimental sifatnya gitu. Jadi wadahnya tempatnya emang baru dikit gitu. Karena kan ini nggak bisa di request gitu loh, lagi main terus tiba-tiba mau request lagu ini dong. Request lagu ini nggak bisa. Nggak mungkin, lo nggak. Kalau selain Jakarta di mana yang lumayan rame? Sebenarnya yang agak lumayan rame tuh Jakarta, Jogja, Bandung sama Bali sih baru. Oh karena memang itu art banget sih, empat kota itu ya art. Kalau ya Jogja apalagi kan Jogja udah lebih open lagi gitu. Seru banget ya. Gitu seru. Seru banget. Gue berapa kali mau janji nonton nggak jadi karena biasa udah jam 11 malam udah capean. Apalagi kalau lagi latihan maraton, you know lah. Itu seru banget, gokil ya. Ya pelan-pelan sih dari 2017 tuh tadinya yang main baru 7-8 orang, nah sekarang grow lagi sampai udah 40-an gitu. Jakarta? Di Indonesia? Ya itu tersebar di Indonesia, jadi tersebar dari Bali, Jogja, Bandung, Jakarta gitu. Anjing keren banget ya. Pelan-pelan. Iya, karena alatnya nggak standar kan itu, benar-benar yang nanti ada link Instagram lo lihat deh betapa ajaibnya dunia itu gitu loh. Wah, ribet sih, ribet. Tahun berapa lo mulai? 2017. Start 2017. Gitu, ini udah tahun ke-6 dan sebenarnya 5 tahun awal tuh masih belajar cara main bunyiinnya gitu loh. Sampai ya pemain-pemainnya belum ketahuan nih genrenya apa. Ada genrenya juga? Ya kan sebenarnya ini instrumennya aja kan, tapi ketika si pemainnya sukanya jazz gitu, dia akan keluarnya freestyle jazz gitu. Ada yang doyannya house, disco house. Kalau lu lebih ke mana? Kalau gue emang lebih ke techno gitu. Berarti beatnya lu bikin,
beatnya bikin, terus nanti terus lu mainnya manual. manual bro. Manual, bro. Anjir. V60. Iya, karena kebanyakan orang kalau punya alat-alat kayak synthesizer kan dia merekam. Habis itu dia pakai sequencer. Band, ya gue lihat-lihat. Iya. Tapi ini lu main bener-bener lu mainin. Kalau ini karena kan sebenarnya komputernya itu sequencernya gitu loh. Jadi Iya. ya udah sequencer analognya ini yang akan memainkan waktu live gitu. Jadi nggak pakai komputer, dowless kita istilahnya kayak. Dowless. Oke. Iya. Males gitu sebenarnya. Males sebenarnya. Males bawa laptop. Iya. Terus grupisnya kayak gimana Tren kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu grupisnya gimana? Ya kalau anak band kan udah tahu lah gitu. Kalau di Vietnam ya gitu. Kulit-kulit yang tekno gitu. Kayak Berlin gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Seru lah pokoknya. Gue belum pernah lihat orang-orang ini sebelumnya lah gitu. Lu pernah ngobrol nggak sama fans lo yang kayak gitu? Itu ngobrolinnya apa? Ngobrolnya apa ya, bahasa Vietnam susah juga. Anjing, sesusah itu. Ya gitulah. Itu dunia yang nggak awam, tapi kalau lihat Instagramnya dia itu memang benar-benar apa ya, challenging karena main synthesizer, which is lo maininnya dowless, DAW-less kan? Iya. Lu main tempo kan susah ngatur. Ada parameter. Oh, oke. Ya jadi sebenarnya kayak ya kita kan hari-hari dunia kita kan Ya, mainstream apa iya, segala macam, dan iya. menurut gue ini tuh kayak nafas baru aja loh dari abis punya project ini tuh, jadi bisa ngeliat oh di underground nih ada beginian ya. Sebenarnya kayak ngebawa gue sebenarnya ngeliat point of view dari tempat lain aja sih. Jadi ketika balik ke band tuh kayak fresh banyak ilmu baru gitu. Seru banget sih itu, seru banget kayak istilahnya recharge-nya lo di tempat yang gak jauh dari musik tapi dengan scene yang berbeda. Betul kan? Oke. Nah, kita ngomongin film nih sekarang. Lu banyak banget. Film lu udah berapa ya sekarang? Ini yang ini gue lagi baru Rilis horor ya? kemarin satu horor baru judulnya Perewangan. Itu kayak Direktur siapa? Direkturnya Mas Awi Oh. yang bikin KKN. Tahu gua. Yoi. Terus siapa aja cast yang lain? Yang lain tuh ada ini banyak anak bandnya nih. Ada Mas Andi Rif. Oh ya? Iya, Kang Andi, ada Shanti, Teteh. MTV, MTV, iya MTV. Terus yang pantomim Mas Septian Cahyo. Oh itu legend. Iya, Gen Z nggak ada yang tahu itu. Iya, Nggak ada yang tahu. Yoi. terus ada Mas Septian, terus ada yang kemarin Ipar Adalah Maut tuh. Bintang utamanya dia. Si cewek itu. Si cewek Dia itu. kemarin menang loh itu Ima Iya, Award makanya. kan pemeran Makanya sampai ada jokes newcomers ya. di film ini kan dia Iya. berdarah-darah gitu kan. Sampai ada jokes Ipar kena azab gitu. Karamoy kan namanya Karamoy, bener kan? Iya kan? Itu lucu banget sih, kayak Ipar kena azab nih, mulutnya jadi berdarah-darah. Apa nyium suami orang. Boro-boro sama orang kakak sendiri bos. Kakak sendiri, Iya, iya, bos. Gila kita. Jadi kayak kocak lah gitu. Lu tuh menarik ya, maksud gua dengan dulu Niji yang luar biasa, band papan atas, terus tour kalian nggak pernah berhenti, iklan melulu, soundtrack melulu, sampai akhirnya masuk ke dunia scoring itu yang membuka jalan lu jadi aktor kan? Iya benar. Itu gimana ceritanya lo masuk ke dunia scoring? Itu film yang mana? Sebenarnya sebelum scoring, jembatan pertamanya itu justru di soundtrack. Soundtrack. Jadi kan Oke. pertama kali kita ngerjain soundtrack Laskar Pelangi kan. Iya. Nah, di soundtrack Laskar Pelangi jadi banyak pesanan soundtrack nih. Oke. Jadi gue ngerjain soundtrack, ketemu produser kan. Nah, terus gue nawarin scoring. Oke. Sebenarnya gue lebih direct marketing gitu aja. Direct banget gitu. Pak, ada kerjaan. Ini ada kerjaan ya, yoi. Saya butuh beli Lamborghini baru, Pak. Jadi Enggak, saya mau beli Colnago baru. Sepeda dia anjing keren banget yang collector items. Orang pajak jangan dicatat ya. Enggak itu nanti di-delete. Terus. Jadi iya, terus abis ngerjain scoring ya ketemu lagi produser kan. Boleh kali main gitu. Jadi ini kan yang pertama kali itu Warkop DKI kan? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oh, Van der Wijk dulu Iya, sama itu dia. si Pevita. Baru nikah loh dia. baru nikah. Banyak yang patah hati loh. Iya. Diem-diem. Ternyata tipenya Hayati sama loh sama yang di film. Iya. Saudagar. Iya. Udahlah, apalagi ya kan. Sedangkan Zainuddin harus masih dinasehatin nih. Jadi DJ dia. Iya, isi siapa?
Siapa? Gue Junot. Junot. Yoi. Engku stres jadi DJ. Jadi DJ. Tapi dia nggak mau. Candangku. Lot santai. Tapi dia nggak minum alkohol loh. Iya. Ranking DJ. Itu karena nasihat Bang Muluk juga, jangan minum alkohol. Jangan minum alkohol. Oke. Oh, Van der Wijk itu yang Van der pertama Wijk kali. itu pertama kali banget. Terus abis Van der Wijk tuh lama tuh nggak ada yang manggil. Scoring jalan. Gue kira abis Van der Wijk bakal banyak tawaran film, ternyata nggak juga. Udah terus 5 tahun kemudian baru dapat Warkop gitu. Ya Itu udah ganti vokalis kan? Enggak, gua nggak mancing. Gua nggak mancing. Belum Belum ganti vokalis. Warkop udah. Warkop udah ganti vokalis. Oke. Atau masih NEV? Nah, kalau yang NEB itu transisi tuh sebenarnya. Transisi, oke. Transisi kayak ya project penyelamat waktu itulah, Iya, kayak oke. kapal Scotchy-nya lah, Iya. buat nggak ada vokalis, terus bikin itu cuma sementara buat ngisi waktu-waktu kosong gitu. Masuklah Warkop DKI. Masuk Warkop DKI gitu. Sama siapa aja tuh? Aliando, lu. Ya pokoknya gua doang deh yang Yang paling generasi kolonial, yang lain Yang satu lagi gua nggak inget namanya siapa. Aliando Adipati. Oh, Adipati Dolken. Adipati Iya, Dolken. Iya. Habis itu udahlah nggak usah dihitung ya Serina 2 kemarin lumayan. Ya Sherina 2, terus Apalagi? Star Syndrome kemana Star filmnya Syndrome, Soleh. iya. Total udah berapa film yang lo mainnya? Sama film Prewangan sama ini tuh 9. Borat? Itu nggak lo itu? Itu Borat. Nggak dihitung Borat. Itu abang gue. Abang. Enak nggak sih main film? Gue kan nggak pernah, gue selalu jadi cameo, bini gue main film. Enak nggak? Enak sih. Enak. Gue ketagihan sih, kayak karena gini, kalau main film tuh lo kan misalnya di setiap lagu Coklat Iya. lo ngelit paling lama berapa menit di lagu misalnya. Iya paling nggak mungkin lebih dari 3 menit lah. Nggak mungkin lebih dari 3 Iya, menit kan, iya. paling 1,5. 1,5 itu udah paling panjang kan. Iya. 1,5 juga udah dilempar sama Kikan. Lamaan anjing. Iya, makanya. Iya terus? Nah lo bayangin kalau di film nih, pas adegan shotnya itu di lo tuh kayak ngelit gitar sepanjang scene lo. Analogi yang keren. Kayak misalnya scene lo emang 15 menit nonstop Iya. gitu, ya lo ngelit 15 menit tuh. Jadi lo rasanya kayak lo lagi main gitar yang meremnya itu, yang enaknya itu tuh. Iya. Ngeces dikit itu kacau sih. Iya kan? Terus. Biasanya mungkin susah tuh. Iya. Tau nggak bini gue sampai hari ini komplain, lo bisa nggak sih kalau main gitar muka lo digantengin dikit? Ya nggak bisa udah. Masa main gitar? Gitu. Nggak enak ya? Nggak enak. Makin ngelitnya susah tuh biasanya mukanya makin susah tuh ya. Oke. Jadi itu yang Iya. itu tuh hormon itu Itu yang tuh hormon itu yang nggak bisa dijelasin. Gue rasa kita tahu lah ya di momen itu tuh kayak momen pecahnya itu ya. gue tuh by the way pernah masuk ke dunia film. Tapi filmnya nggak jadi tayang. Ya. Oke, mungkin produser-produser Iya, next. dan iya, memang nggak bakat. Siapa tahu abis ini. Nggak, jadi filmnya tentang orang Papua, gue jadi gurunya, filmnya nggak jadi tayang, anjing. Serius? Nggak jadi tayang, kacau. Jadi ya udah memang. Tapi dengan settingan lo ini lo sebenarnya lo bisa bikin film sendiri sih. Bangsat. Tapi diomelin sih pasti. Ya, Pasti diomelin. itu cuma acting sayang gitu. Maaf ya sayang. Nah, Oke, iya ya. Karena musisi, nggak ya, kita ngomong yang musisi bener yang masih aktif terus main film dikit ya. Lu kemarin gue sempet Sigit Best Aryo. Jam. Aryo Aryo Wahab. Wahab. Sigit Aryo Best Jam dia FTV. sekarang ini juga keren kan filmnya siapa? Miwake. Oh Iwake, iya. Iwake juga, iya filmnya keren-keren dan dia juga mainnya keren juga. Si ini siapa tuh? Cigarette apa? Cigarette of Us apa tuh? Dikta juga. Dikta juga main, iya Dikta main. Banyak sih memang, ya nggak jauh sih, nggak jauh memang dunianya. Kan kita juga sering acting Iya, ya. makanya. Kalau dalam meeting band kadang-kadang suka acting. Meeting sama label maksudnya. Jangan Aran, 2 kali nih labelnya sama nanti gue dimarahin loh. Nggak apa-apa lah. Kacau. Jangan, gue nggak berani. Apa sih? Ntar gue dapet lah? bintang tamu dari sana lagi. Oke, iya seru ya. Nah, Iya. waktu lu ngerjain Sherina lu lama kan tuh liburnya hiji, bener gak sih gua? Bener kan? Iya. Berapa bulan lebih? 2 bulanan ya. Itu kalau kayak gitu ada lo yang ganti? Enggak, sekarang kan ya udah kecanggihan teknologi Oh, komputer sequencer. Jadi Udah enak, gue udah recording semua sound keyboard gue, dimasukin di Play. sequencer, play gitu. Oke. Nah, ya paling kayak
ya gitu sih. Gue berharap jawabannya panjang anjing. Oke, kita ngomongin musiknya udah selesai. Sekarang kita ngomongin dunia yang lain dari ya masih berhubungan sama musik. Dunia gaib. Fashion. Oh, fashion. Fashion. Lu tuh keren fashion lu. Gue selalu lihat. Iya maksudnya asik. Maksudnya Waduh, thank you banget. memang lu baca majalah-majalah itu atau memang sekitar lo kan kalau di Zodiac sekarang pakai skinny jeans gak boleh masuk tuh. Emang iya? Bercandanya udah segitu. Oh, gitu. Jadi kalau bapak-bapak masuk. Untung longgar. Iya, om sorry om, pakai celana skinny jeans nggak boleh masuk. Sorry, apa kayak gue juga pakai yang loose banget nih. Udah nggak boleh. Tuh adik gue pakai skinny, gue bilang dek, kalau mau ke Zodiac ganti celana dulu ya. Harus ada kunci di sini kan? Gue nggak ada lagi. Ya maksudnya sebegitu pentingnya fashion kan buat lo ya. Karena gue liat di Niji yang cukup aneh kan lu tuh yang unik, yang ajaib. Gak, sebenarnya sih ya gue sih percaya karena kadang-kadang band itu kan ya mau nggak mau identik sama stylenya juga kan, karena itu yang bikin statement sebuah band juga gitu kan. Ketika lo misalnya band lo lagunya bagus, terus orang-orangnya udah keren ditambah stylenya bagus, itu orang akan kayak jadi magnet lagi. Jadi magnet, makanya kan kayak dulu waktu album 1 keluar itu sempet tren. Misalnya lo ke Mangga 2 gitu tuh, gue ngerasain sendiri ke Mangga 2 terus gue karena orang-orang nggak tahu mungkin kan itu gue siapa gitu, terus pas di jalan, bang, Shal Niji, oh iya, Cardigans Niji, itu maksud gue itu kayak itu kebanggaan tersendiri gitu. Identitas ya. Terus kayak misalnya gue waktu ke Senen zaman Riff, ya yang jangkis, baju ketat, baju jangkis, Riff, baju Riff itu, oh gue langsung kayak Kang Andi anjing gitu loh. Kalau di Bandung Cibadak kayak baju naif, lu coba gitu ya, gitu. Iya benar. Kalau naif seinget gue kacamata iya retro gitu. Kacamata naif gitu loh. Kerahnya gede-gede gitu ya. Oke. Seru sih, iya benar ya. Tapi ya mungkin gue nggak tahu ya di generasi sekarang tuh ada nggak sih, maksudnya band-band yang naik sekarang tuh ngalamin itu atau enggak tuh gue nggak tahu sih. Kayak coba kita pecahkan. Misalnya ada nggak? Misalnya kayak siapa coba? Celana Hindia ada nggak? Celana Baskara. Enggak. Oh, rambutnya Oslo Ibrahim paling. Kuku Oslo. Nah, bisa tuh, nih kuku Oslo nih, kuku gitu. Oslo. Dia umroh loh, tiba-tiba dia botak. Oh iya. Iya, gue bilang, lu mau umroh terus rambut biru lu gimana gitu. Iya, makanya itu hal-hal yang menurut gue kayak di angkatan gue, di angkatan kita ya, maksudnya kayak disyukurin lah gitu. Kayak. Seneng sih gue dibilang angkatan lo sama. Kita kan perbatasan ya. Perbatasan. Milenial kolonial. Iya sih, iya benar ya. Karena kan kalian memang video klip pertama yang sebelum Child ya. Child dulu kan sebelum masuk album, habis itu baru Nirina tuh model itu. Nah ya sudah. Padahal tuh dulu belanjanya semuanya di Senen sih, baju-baju video klip itu tuh awal-awal. Bawaan lo aja udah keren, iya. Ya tapi ya itu sih intinya explore terus aja sih. Dan makin kesini sebenarnya kayak brand-brand lokal juga makin keren-keren kan. Kadang-kadang kita misalnya udah nggak tahu yang tren apa, tiba-tiba kayak ada yang DM, Kak mau kirim baju gini, ya udah kirim aja, terus pas dilihat, oh nih style barunya tuh gini ya, dan pakai aja. Karena kan itu kan sebenarnya artinya mereka kan appreciate lo as a figur terus yang dia manekinnya mereka. Dan itu gue bersyukur juga sih, maksudnya masih bisa jadi manekinnya brand baru gitu di saat gue umuran kepala 4 gini kan. Jadi ya udah pakai aja gitu. Keren. Walaupun kadang-kadang nggak ngerti-ngerti amat gitu kan. Kalau gue ada cerita lucu tuh yang kirim-kirim gitu. Lu tau nggak celana sepeda lu tau dong. Sekarang celana lari juga udah kesana. Tapi yang ada kantongnya gitu. Terus dikirimin waktu gue pulang maraton tuh dari New York. Mas Ernest, kita mau kirim celana lari. Oh iya silakan. Jadi kalau cewek-cewek kan yang Lulu atau Alo gitu-gitu kan. Pas gue pakai nggak pakai celana dalam, bahaya men. Nongol. Gue mau fotonya juga bingung. Jadi kayak gimana sih baru lagi tuh? Kan kalau celana sepeda, kita kan ada paddingnya sampai depan. Kalau ini nggak ada. Malu dong kalau kecil. Itu dia. Iya kan foto sosok gaya gini kecil. Nggak keren. Iya. Tapi gue bingung tuh promo ini juga yang sumpel kaos kaki ya. Jadi gue paling gitu doang tuh. Buat foto
Sumpah bentar. Terus dia Mas Eras itu nggak mau dipakai dulu. Parah, seru. Lu nggak mau lari? Lu kan semua orang sekarang mau lari. Itu dia, gue tuh nggak tahu kenapa nggak dapet lari dari dulu. Gak dapet feel-nya? Bukan nggak dapet, nggak tahu, belum nemu sukanya di mana gitu loh. Si lari dari dulu, lari tuh kayak. Iya. Tapi semua orang sekarang gila. London, Boston, Iya. Berlin, apa segala macem. Ya keren sih. Gua kemarin juga pergi ke New York dibayarin sama brand ya, alhamdulillah. Gue lihat yang namanya nemu itu. Iya kan. itu kalau iya benar. Lo ikut lari itu di Yang situ? ke Berlin nggak kemarin. Karena kemarin izin sama coklat itu udah kebanyakan. Manggungnya lagi ada, maaf. Jadi kamu aja berangkat ya. Sorry ya udah gitu. Terus kita kan sempet connect banget nih di dunia persepedaan. Yoi. Masih ada satu grup tuh, sepeda fix gear. Meskipun gua curang, gua free wheel. Masih lo sepedaan? Sepedaan lagi libur dikit lah. Lagi. Tapi gue sih pandemi kemarin tuh menurut gue kayak momen gue bisa mengalahkan diri gue, bisa sekencang itu aja tuh gue seneng banget sih. Itu gue kayak gue bisa jadi orang yang ini juga ya. Sekompetitif itu ya. Iya, gara-gara ya itulah tren aneh itu ya. Iya seru banget sih itu. Maksudnya bisa main sampai velodrome itu gue. Iya, gue nggak pernah ikut kaget tapi sih. itu pas yang velodrome. Gue nggak pernah ikut. Speed 70 gitu. Anjir gila. Kan itu pas lagi muter-muter gitu emang waktu lagi sprint gitu Iya, kan, di iya. atas miring 70 gitu. Nggak kangen loh. Kangen sih. Dan gue ngerasain di situ zen banget gitu di saat speed yang kenceng tuh justru hening. Helm lo keren sih. Tai banget tuh helm yang gede itu. Aduh. Yoi. Gue beli satu tuh baju lo. Oh iya. Yang merah kan? Yang merah. Iya. Keren. Sempet memang apa ya? Dunia persepedaan tuh termasuk kemarin tuh bener-bener semua orang FOMO, pengen main, pengen seru-seruan dan Oh iya. tetap dia dengan fashionnya, dengan gayanya yang unik sebegitunya. milihnya yang Jepang. Jepang banget, NJS banget. Udah berapa sepeda sekarang? Sepeda enggak mah gitu segitu aja. Yang Colnago masih ada yang keren Gue itu. ada Itu nggak perlu pakai kayaknya. lagi gue pajang aja. Pajang. Udah mulai dipajang-pajang nih, kacau. Oke, ya udah. Sekarang ngomongin Niji dikit. Enggak, masa depan. Masa depan. New chapter. Nggak ngomongin itu ya. Enggak. Udah tahu gua. Nanti nggak enak. Ya, Bukan domisili lo buat bukan bahas itu kan. itu Panji Pragiwaksono aja yang bahas. Bukan domisili lo. Nah, the life after gearing. Jadi kalau di podcast gue ini sebenarnya awalnya adalah di mana orang tuh bisa bounce back dari kegagalan episode awal. Kalau gue nggak perlu gagal, enggak. Kalian benar-benar setelah itu kan bisa dibilang job manggungnya wanjir banyak banget kan sampai hari ini udah sebulan tuh, lebih dari 5 lagi dan seneng sih gue ngeliatnya. Maksudnya kayak wow, dan ya vokalis lu bikin basah semua orang sih, cewek, cowok juga ya? Gak tahu gue. Apa abis ini? Setelah ini apa yang akan lo kerjakan? Manggung banyak udah. Sebenarnya gini sih, kalau gue tuh selalu bilang sama anak-anak kayak, maksudnya ini tuh yang kita lewatin, kita tuh habis lewat badai berat banget. Maksudnya lo kayak dari misalnya band biasa di harga A, I know. turunnya tuh bisa sampai 70%. Jadi lo tiba-tiba harga lu segini lagi, naik pesawatnya ya Itu pesawat lagi, yang itu ya. lagi, hotelnya yang itu lagi, yang kita bener-bener di sini lagi gitu. Nah itu tuh menurut gue the part of yang harus disyukurin banget, karena ternyata part-part ngangenin tuh justru di situ menurut gue. Grassroots lagi ya. Grassroots lagi, terus yang kayak susah bareng lagi. Karena kalau udah take off tuh semuanya jadi kayak ya udah ini udah enak dan kadang-kadang gue tuh langsung bilang gitu, ini nih masa-masa terpuruk yang jukir balik gini nih ntar yang bakal kita kangenin nih gitu loh. Oke. Karena di saat take off gitu ya udah semua The jadi life, kayak iya. gitu. makanya Berapa gua sih, tahun sampai akhirnya kalian bisa menemukan kenikmatan itu dan bisa menerima bahwa ternyata ini enak dan ngangenin itu berapa tahun setelah sebenarnya Doi cabut? Doi cabut kan 2017 tuh. Panjang tuh kita terpuruknya tuh 18, 19, Covid. 20, iya terus iya dari 2017 ya itu. 18, 19, 20.
22, 23, 24, 7 tahunan. Dan gue baru ngerasain Niji back to normal itu tuh bulan Agustus, Oh ya? Juli ini tahun ini. Serius lu? Maksudnya yang 7 tahun ya? jadwalnya kayak 10 ke atas lagi itu benar-benar baru tahun ini di bulan Juli Agustus. Wah, kongres anjing, keren. Gitu, jadi emang Solid sih kalian. nggak boleh nyerah aja sih. Nggak boleh nyerah ya. Apa yang bikin akhirnya semua pada kuat lagi, happy lagi? Happy lagi ya. Ya, Selain ininya sih friendshipnya sih ternyata. Friendshipnya? Jadi kayak satu sama lain tuh udah sinerginya gitu. Jadi gue sempat bilang sama anak-anak gitu kan kayak ya kita kan waktu di masa-masa terpuruk itu ya jadi berantem jadi apa gitu kan. Iya. Terus ketika kita mulai sinergi membaik, harmonis lagi gini-gini, job banyak. Akhirnya gue di interview radio gue ngomong ya sebenarnya sih kalau mau berantem boleh aja berantem tapi kan udah pernah nyobain kalau berantem transferan kita nggak ada yang masuk gitu. jadi kalau band semakin berantem tuh transferan rezeki makin macet gitu. Iya. Jadi makanya kayak komunikasi dan segala macam tuh Catat. semakin harmonis ya ini berlaku di rumah tangga apa gitu kan. Anjing, paham ya? Iya kan? Rumah tangga. Nah, kalau kita ricuh ini rezeki mau nyamperin malasnya lagi berantem Buru-buru ngobrol gitu ya. Tapi kalau enak nih kasih rezeki turun berat. Yang gue rasain sih gitu benar-benar abis harmonis dan lain-lain. Gitu. Keren. Gitu. Tapi kalau misalnya bosen dapet itu, misalnya nggak itu ya berantem aja sana. Tapi ya Enggak solusi. nggak bakal ada. Enggak bakal. Iya. Wah, keren. Gitu Wah. sih. Dan itu real banget itu real Gue denger banget. ya, maksudnya gitu, ternyata ya poinnya adalah friendship itu memang adalah inti dari segalanya ya. Iya, Memang dan akhirnya lu makin kompak, makin keren. Gue sebenarnya berapa kali nonton lu manggung tapi lu nggak tahu kalau gue nonton. Serius. Adalah Chris kan suka ngasih tahu ada di mana gitu. Chris tuh bekas di manajemen coklat sekarang ada di manajemen DJ dan anjing keren se-energik itu vokalis lu. Segila itu. Masih ini kan dia masih kan masih kan. Keren. Nah, the next project terdekat tuh apa? Jadi kita udah bikin album ke-6 nih. Jadi lagu-lagu juga udah semuanya udah master 10 lagu. Dan besok banget ini gue syuting video klip lagi. Salah. Sekarang bilangin musik video. Ah iya benar. Coret. Gimana sih lu garang zodiak lo? Cut. Salah. Iya, jadi kita tuh lagi prepare buat besok bikin MV. Udah bukan VK. Music video. Yoi. Terus Sigma plus 1000 aura. Oh, anjir. Tuh, betapa up to date tuh nih. Iya lu. Anjing, mewing. Yoi, Terus ya udah lagi siap-siap syuting besok terus besok banget. Wah, keren. Besok banget. Terus single bakal rilis November, terus 2025 album full. 10 atau 12 lagu? 10 lagu. 10 lagu. Udah selesai semua. Gue ngeliat kemarin kayaknya lu ngerjain di studio vintage gitu ya, emang ngejar itunya? Studio vintage yang di mana ya? Enggak, apa kayak alat-alatnya maksudnya dibikin video-video lu tuh kayak se-vintage itu Kayaknya ininya doang deh. Videonya doang. Efeknya doang. Iya. Ya biar Sigma aja. Lebih apa, Ran? Lebih apa? Lebih Sigma. Sigma. Album lu lebih apa? Yang penting jangan sampai skibidi albumnya. Skibidi toilet anjing. Toilet. Michael Bay aja bikin filmnya loh. Gila loh Skibidi toilet ya kan. Terus minuman energi kita juga udah ganti sekarang jadi Prime aja gitu. Minuman. Gila ya udah begitu ya. Udah bukan Gatorade lagi, udah bukan Gatorade. Udah bukan Kreatindeng udah nggak ada men. Apa tuh Kreatindeng tua banget loh. Prime. Ada yang lebih tua lagi M150. Itu udah beda skena. Beda skena itu. Ya lebih apa? Albumnya? Iya. Menurut gue sih fresh banget ya. Maksudnya yang mudah-mudahan sih orang abis dengerin album ini tuh bisa ngeliat bahwa kayak ya kita nih benar-benar friendship kita kuat banget karena setiap lagu tuh nyeritain personal cerita para sahabat ini dan bagaimana pertemanan ini tuh bisa bikin kita berasa muda terus gitu loh. Gitu. Kalau banyak musuh cepet tua sih. Cepet tua, iya. Ini kan
kita banyak teman. Tapi kan cepet naik. Apa? Kalau banyak musuh cepet naik. Gitu ya. Tapi tua muka. Tapi itu mukanya. Aduh. Anjing gak ada habisnya kalau ngobrol sama dia. Ran, thank you ya. Thank you udah banget. mampir ke sini. Gua seneng banget ngeliat Niji sekarang makin banyak job. Ya kayak lo bilang jobnya makin banyak dan persahabatan kalian makin keren. Gua sempet bilang sama Rama, yuk tur bareng yuk. Gue juga maunya gitu, tapi yang bikinin turnya susah nih. Iya juga sih kok. Ayolah gimana caranya? Ya boleh lah. Salam buat yang lain. Ya, salam juga buat Coklat. Semoga Ya, kita tetap bisa satu panggung harmonis keliling-keliling. lagi. Mudah-mudahan semua personel Niji badannya bisa kayak Ubay. Oke, baik. Karena lo punya otot, lo punya kuasa. Yo, itu semua yang nonton basah. Pasti. Thank you. Thank you. Thank you ya. Lu punya otot, lu punya kuasa anjing.